Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Achan Zipawinata. Saya dari IF4806. NIM saya 1030 12400 300. Di sini saya akan mengerjakan sub CLO 0314 kalkulus lanjutan. Pertama, nomor 1 terlebih dahulu. Salah. Pupe. Pertama nomor 1. fxy sama dengan x kuadrat kurangin 3y kuadrat, terus titik p nya laptopnya sama dengan 1,2. Oke. Sini A nya hitung gradiennya terlebih dahulu. Yang A hitung vektor gradient fxy dan fungsi f nya. Jalan. Oke, kalau parsial terhadap x nya misalnya sini kan fxy berarti ini yang parsial x parsial y berarti itu 6 y. Jadi untuk vektor gradientnya sip. Terus yang B nya jadi seperti ini. Untuk A, yang B tentukan nilai gradient. Oke, ini gak usah ditulis aja. Tentukan nilai gradient f di titik P. Untuk menentukan gradientnya berarti substitusi titik P ke dalam vektor. Oke, berarti substitusi ke dalam vektor nil. Berarti P f salah 1,2 sesuai yang ini di P taruh sini supaya mengkas ininya. Dan 2 kali 1 koma 6 kali 2 ini sama dengan 2,6 kali 2 minus 12. Oke, minus 12. Untuk B nya dia 2,-12. Untuk C nya hitung turunan berarah DUF FP dengan vektor U vektor searah dengan vektor A sama dengan 3,4. Untuk ini berarti vektor A nya
sama dengan 3,4 ya, berarti panjang vektor adalah dengan akar 3/2 ditambah 4/2. Nah ini 4/2 sama ini kepanjangan sama dengan 25 sama dengan 5. Oke, berarti untuk panjang vektor A nya itu 5. Terus panjangnya ya vektor unit sekarang. Ini supaya nggak lupa. Oke, ini 3,4. Yakin aja. Nah, tadi 5 sama dengan 3/5,4/5. DUF berarti sama dengan 2 dikali 3/2, 3/5, terus ditambah min 12 dikali 4/5 sama dengan 5. Ya udah 6/5 ditambah 48/5. Oh ya, karena minus jadi min, ini min sini aja sebelah. 6/5 dikurang 48/5 sama dengan minus 42/5. Ini untuk C hasilnya segini, min 42. Dan D sekarang. D pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum, berapa nilai maksimumnya? Titik F karena F nya sendiri tadi 2,12 ya, berarti nilai maksimum ya, artinya 2 tambah 12 kuadrat sama dengan 4 ditambah minus 104. Ya kan dikuadratin, plus 12 104, berarti 148 sama dengan, kalau 148 berarti 4 dikali 37, maka di 2 akar 37. Oke, sip. Ya, maksimumnya 2 akar 37 untuk E. Tentukan arah vektor unit V di mana turunan ya, sini aja ya. E. Tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah dV FP sama dengan 0. Jelaskan mengenai Q.
Nah, di sini kan kita udah punya FP-nya kan dia 2,12. Misal faktor ini gini. F P V sama dengan 2V1 dikurang 12V2 sama dengan 0, maka persamaan ini 2V1 sama dengan V2 atau V1 sama dengan 6V2. Substitusi V ini ke persamaan. Nah, ini jadi gini ya. V2 6V2 kuadrat ditambah V2 pangkat 2 sama dengan 1. V1 ditambah berarti 37 V kuadrat V2 sama dengan ini kepanjangan sama dengan 1. Sama dengan si akar 37 sama dengan 1, berarti V2 sama dengan 1 per akar 37. Toh, ya benar. Terus jika V2 sama 1 per akar 37, maka V1 sama dengan 6 dikali 1 per akar 37 sama dengan 6 akar 37. V unit sama dengan 6 per akar 37 sama 1 per 37 akar juga. Oke. Tapi jika jika V kuadratnya sama dengan min akar 37, maka V1 sama dengan 6 dikali min 1 per akar 37 sama dengan min 6 per akar 37. Jadi unit V lainnya min 6 per akar 37, min 1 per 37 akar 37. Seperti ini. Secara geometri berarti bahwa jika kita bergerak ke titik P ke arah vektor V, nilai fungsi fx y tidak berubah secara instan. Arah ini sejajar dengan kurva ketinggian.
dari fungsi F yang melewati titik P dengan kata lain, vektor V menuju ke sepanjang garis kontur di titik P. Hitung parsial pertama Fx dan Fy. Terhadap X ini bentukannya akan menjadi lingkaran X per 3x kuadrat dikurangin 3 dengan oke saja. Untuk kolom B, tentukan titik stasioner dari fungsi Fx. Titik stasioner ya. B. Kolom ini kan 3. X kuadrat sama dengan 3, terus X kuadrat sama dengan 1, dan X ini cuma ada 1. Ini kan dari F ya sama dengan 2, Y sama dengan 0, maka Y nya sama dengan 0. Jadi dan -1,0. Sip. Terus yang C itu untuk warna parsial kedua. Oke, sip. Untuk Fxx ya, 3x kuadrat dikurangin 3 sama dengan 6x. Terus untuk Fy ya, terus kalau F ya sama dengan berarti ini konsisten. Untuk D ujilah titik setanios apakah merupakan minimum lokal, maksimum lokal, atau titik plana. Aduh, berhenti lagi.
satu dapat buat ini D bisa Deno. Dan untuk F bisa. Oke, dan ini untuk enggak gini benar, aduh pusing. Ini lokal. Kalau yang satu lagi ini satu, ini kan 12, jadi 1 sampai min 12. Oke, ini titik planet. Berarti minimum lokal itu di 1,0. Ini min 1,0 ada titik planet. Terus yang jika ada titik maksimum minimum lokal, jelaskan apa titik tersebut merupakan titik global. Oke, jadi kita langsung pakai ini aja. Jika X sama dengan lebih dicoba tak hingga, terus jika X dengan min tak hingga, maka X3 ini min tak hingga min
enggak juga, karena fungsi menuju tahingga dan minus tahingga, maka tidak ada nilai maksimum global maupun minimum. Karena ini tahingga dan tahingga karena ini tahingga dan min tahingga, maka tidak ada maksimum global maupun minimum global. Ya meski 1,0 ada minimum lokal, fungsi dapat mengambil nilai yang lebih kecil seiring x menuju min x. Oleh karena itu minimum lokal di 1,0 bukan merupakan minimum globalnya. Oke, jadi 1,0 bukan merupakan minimum global. Oke, itu dia jawabannya untuk nomor. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.